melatih kesadaran diri, melatih kesadaran diri. Jadi orang yang sadar itu sudah pada level lebih tinggi, karena tahap berpikir itu kan ada beberapa hal. Yang pertama mengetahui dengan panca indera kita, mengetahui dengan membaca, dengan mendengar, itu lewat panca indera. Level berikutnya memahami, ini sudah menggunakan pikiran, memahami, menggunakan otak kita. Yang ketiga menyadari, ini menggunakan hati. Orang yang sudah menyadari, self awareness, maka lebih mudah untuk tidak overthinking. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita panjatkan pada pagi hari ini. Allah Subhanahu wa taala masih mencurahkan segala nikmat kepada kita sekalian, sehingga kita sekalian bisa kembali melaksanakan salah satu dari kewajiban kita, salah satu dari kebutuhan kita untuk taqarrub ilallah, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, yang merupakan aktivitas rutin kita yang insya Allah kita lakukan dengan penuh kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dalam melaksanakannya tidak ada beban bagi kita, tapi justru kerinduan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga seluruh keluarga, para sahabat dan seluruh pengikutnya. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah dengan sunnah-sunnahnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi bulan yang lalu, yaitu tentang overthinking. Yaitu orang yang berlebih dalam berpikir sehingga berdampak negatif pada dirinya maupun juga orang lain. Kita review sebentar materi sebelumnya bahwa ada 3 hal yang kita bahas sampai akhir pada hari ini, yaitu tentang apa penyebab dari overthinking, kemudian apa akibatnya, dan bagaimana solusinya. Jadi setiap aktivitas, setiap masalah itu pasti ada penyebab, kemudian bagaimana akibatnya, dan bagaimana solusinya. Agama Islam ini agama solutif, jadi agama yang memberikan jalan keluar bagi setiap masalah. Maka intinya bahwa overthinking ini normal dalam kondisi tertentu, karena kita diberi fitrah untuk berpikir. Yang membedakan kita dengan binatang adalah dalam masalah berpikir, dalam masalah akal. Maka orang-orang yang berpikir secara optimal itu akan berdampak positif bagi tugas kekhalifahannya di dunia ini. Bukankah pembangunan yang dilakukan manusia, perkembangan inovasi dan semacamnya itu karena dari cara berpikir mereka? Maka semakin tinggi cara berpikirnya, makin semakin banyak perubahan-perubahan yang dilakukan, semakin banyak perkembangan-perkembangan, dan itu memang tugas kekhalifahan kita untuk memakmurkan bumi ini. Maka berpikir itu menjadi syarat mutlak bagi manusia. Tapi ketika orang sudah overload berpikir, menjadi overthinking yang berdampak pada hal yang negatif. Makanya Islam itu punya prinsip tawazun, prinsip keseimbangan dalam segala hal. Jadi terlalu kurang tidak baik, terlalu berlebih juga tidak baik. Sebagaimana kita makannya terlalu sedikit juga berdampak negatif bagi tubuh. Makannya terlalu banyak juga berdampak negatif. Makanya yang diperlukan optimal. Di sini ada prinsip al-adalah, prinsip keadilan. Adil dalam menyikapi sesuatu, tidak minimalis, tidak over. Maka disinilah kita perlu untuk berpikir, untuk menyelaraskan
yang kita pikirkan itu sesuai dengan kebutuhan kita. Bapak Ibu sekalian, kita sudah membahas tentang penyebabnya, kita juga sudah membahas tentang akibat-akibatnya. Bisa dicek di channel YouTube Darussalam. Bagi yang belum mengikuti pada materi bulan lalu, bisa di sana dicek. Kita sekarang akan melanjutkan tentang bagaimana solusi, bagaimana cara mengatasi overthinking ini sehingga tidak berdampak buruk bagi diri kita, juga bahkan bagi orang lain. Yang pertama, solusinya adalah sadari dan akui tentang overthinking. Orang tidak bisa sembuh dari sebuah masalah karena tidak tahu dia bermasalah. Karena tidak tahu dia mempunyai masalah dalam dirinya. Orang yang tidak merasa sakit itu tidak akan mencari cara untuk kesembuhan. Padahal kadang-kadang sakit yang tidak diketahui. Nah, yang paling repot kalau sakit fisik itu terasa, sekalian. Kalau sakit fisik terasa, gejalanya terasa pada tubuh. Apa tubuhnya panas, apa tubuhnya menggigil, apa ada rasa sakit, itu terasa. Makanya orang yang sakit fisik itu cepat sekali menyadari adanya penyakit, maka segera berobat. Tapi orang yang mempunyai penyakit mental seperti overthinking itu tidak menyadari rata-rata. Dia tidak menyadari kalau dirinya telah overthinking. Yang tahu itu orang lain tentunya. Maka orang-orang yang ingin mencari solusi itu harus menyadari. Makanya ada namanya analisis SWOT. Jadi bagaimana ini biasanya di materi-materi kepemimpinan itu ada analisis SWOT. Itu artinya orang itu bisa melihat apa peluang, apa tantangan atau hambatan, apa kekurangan, apa kelebihan. Nah, overthinking ini kan kekurangan. Maka orang yang tidak bisa melihat kekurangannya tidak akan bisa sembuh dari overthinking. Terutama orang-orang yang mempunyai banyak pekerjaan, itu harus betul-betul menyadari, karena orang yang mempunyai banyak pekerjaan, banyak aktivitas, itu rawan overthinking. Makanya orang yang mempunyai aktivitas yang banyak, kemudian dia bisa berpikir stabil, ini orang hebat. Aktivitasnya padat sehari-hari, tapi dia ternyata lebih tenang dalam menjalani, itu orang-orang yang hebat, karena dia telah menyadari posisinya. Maka orang-orang yang menyadari dan mengakui adanya overthinking itu lebih mudah untuk disembuhkan. Nah, jadi menyadari. Caranya bagaimana? Bisa kita berdialog. Mungkin tidak ke psikolog terlalu jauh. Mungkin dengan keluarga kita. Mungkin bisa dicari apa kekurangan saya. Tidak apa. Orang yang bisa menerima kekurangan akan lebih mudah untuk memperbaiki kekurangan tersebut. Sadari dan akui. Karena setiap kita pasti mengalami overthinking, cuman levelnya berbeda-beda. Yang paling berat kalau sudah levelnya tinggi, ini yang sulit untuk dikembalikan. Tapi kalau masih level-level awal ini lebih mudah disadari sehingga lebih mudah untuk distabilkan. Itu yang pertama. Jadi sadari dan akui bahwa kita ini mengalami overthinking. Yang kedua adalah melatih kesadaran diri. Melatih kesadaran diri. Jadi orang yang sadar itu sudah pada level lebih tinggi, karena tahap berpikir itu kan ada beberapa hal. Yang pertama mengetahui dengan panca indera kita, mengetahui dengan membaca, dengan mendengar, itu lewat panca indera. Level berikutnya memahami, ini sudah menggunakan pikiran. Menggunakan pikiran memahami. Menggunakan otak kita. Yang ketiga menyadari, ini menggunakan hati. Orang yang sudah menyadari self awareness, maka lebih mudah untuk tidak overthinking. Seperti bapak-bapak sekarang ini kan sadar, sebenarnya sadar ada makna apa di balik waktu pagi ini. Banyak orang pagi ini tidur karena tidak sadar. Banyak orang pagi ini mungkin tidak melakukan kebaikan-kebaikan. Tapi orang-orang yang tahu, ya sadar waktu, ya sadar posisi, sadar diri, itu lebih mudah untuk memperbanyak pahala-pahala kita di hadapan Allah nanti. Makanya menyadari diri ini sangat penting. Bagaimana? Yang pertama, sadar diri kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Apa tugas kita? Disadari. Sadar kita sebagai seorang anak misalnya. Ini kan tidak mudah. Sadar sebagai seorang anak misalnya. Kan banyak anak-anak itu tidak menyadari fungsinya sebagai anak. Sadar sebagai orang tua. Apa tugas-tugas orang tua? Sadar sebagai suami, sadar sebagai istri, sadar sebagai teman, sadar sebagai warga negara. Itu kan semuanya perlu kesadaran. Ketika kita sudah tahu fungsi kita, di mana titik kesadaran kita,
itu lebih mudah kita untuk mengendalikan overthinking. Nah, kesadaran ini diberikan oleh Allah terutama orang-orang yang betul-betul taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hatinya, bukan hanya dengan perbuatannya. Karena perbuatan yang dilandasi dengan keyakinan dalam hati itu akan meningkatkan kesadaran. Orang-orang yang punya kesadaran tinggi itu sudah hayatun dunyawiyah ukhrawiyah. Artinya orang yang hidup di dunia tapi orientasinya sudah ke akhirat. Ini orang punya kesadaran tinggi. Sebagaimana dijelaskan bahwa para sahabat Nabi itu lebih kenal terhadap rumahnya di surga daripada rumahnya di dunia. Artinya apa? Dia hidup di dunia, dia jalani fungsi-fungsi dunia, tapi orientasinya semuanya untuk akhirat. Inilah orang yang punya kesadaran tinggi. Orang seperti ini diberi hikmah oleh Allah. Yu'til hikmah wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsiran. Allah yang berkehendak memberikan hikmah kepada siapapun, dan barang siapa diberi hikmah maka orang tersebut telah mendapatkan kebaikan yang banyak di dunia, lebih-lebih nanti di akhirat. Makanya orang yang punya self awareness, kesadaran diri, itu mempunyai level berpikir tingkat tinggi, bukan overthinking, tingkat tinggi, jauh melampaui batas-batas dinding dunia. Dan ini perlu terus kita mohonkan kepada Allah, karena hanya Allah yang bisa membantu kita. Jadi kesadaran diri. Yang ketiga, jadi bagaimana supaya kita ini bisa mengurangi overthinking, itu relaksasi, Pak. Relaksasi. Relaksasi itu kan relax. Relax itu santai, ya. Ya, santai. Itu santai. Artinya santai itu tidak tegang, tidak panik, tapi tidak mudah. Kadang-kadang kita panik, betul, kita akui. Tapi lebih cepat untuk stabil dengan adanya relaksasi. Biasanya relaksasi ini dengan kalau dalam agama kita itu bisa dengan berzikir dengan tenang, bukan dengan terburu-buru. Berzikir, kemudian tafakkur itu merenungkan, berpikir level tinggi, merenungkan. Itu relaksasi. Juga bisa dengan yang keempat adalah dengan terapi nafas diafragma, olah nafas. Jadi sebenarnya ketika ada masalah itu bisa kita tarik nafas kuat-kuat, kemudian tahan di perut, lepaskan lewat mulut. Jadi kalau ada masalah itu tarik nafas dulu, itu biasa mengurangi ketegangan otak. Jadi ada masalah sedikit, tarik nafas. Ini bisa menambah kesabaran kita dan meningkatkan kesadaran. Orang yang senantiasa belajar untuk terapi nafas ini, itu lebih mudah untuk menyelesaikan masalah. Coba bapak-bapak atau ibu-ibu sedang tegang pikirannya, itu tarik nafas. Tahan di perut, yang namanya di perut atau di dada, setelah itu lepaskan dari mulut. Nah, ini juga bisa mengurangi tekanan-tekanan mental kita. Itu juga salah satunya. Sebab kalau tidak tarik nafas, itu lebih mudah reaktif, ya, meledak-ledak. Jadi kemarahan-kemarahan itu salah satunya memang karena karakter overthinking itu. Karena overthinking itu, Bapak sekalian, itu banyak kecewa orang ini, banyak menyalahkan, ya, sehingga tidak cocok terus. Akibatnya tegang pikirannya, mudah stres orang seperti ini, berlebihan, sedikit salah. Bukan kita itu mengabaikan, membiarkan kesalahan, bukan, tapi terlalu. Makanya perlu mengkaji ada apa di balik kesalahan itu, sehingga kita bisa lebih mudah untuk menyikapi sebuah masalah. Kemudian yang keempat, bagaimana solusinya adalah tantang pikiran negatif. Kita tantang pikiran negatif dengan mempertanyakan kebenaran dan relevansinya. Tantang. Jadi saya ini berpikir misalnya keluarga saya harus begini. Saya ditantang, apa betul seperti itu? Apa logis yang saya maksudkan? Bagaimana dampak-dampaknya? Kalau ternyata tidak, kita bisa mengurangi tuntutan kita. Kan betapa banyak suami menuntut istri berlebih begini, harus begini. Terlalu kadang-kadang, Pak. Atau istri menuntut suami atau anak dan semacamnya. Makanya banyak masalah broken home itu karena orang tua terlalu tinggi menargetkan kepada anak, terlalu tinggi, atau juga diabaikan sama sekali, akan menimbulkan broken. Makanya di sini kita tantang pikiran negatif itu, apa betul itu, ya? Apa betul? Ya. Sebagaimana kekhawatiran kita itu kan juga termasuk overthinking, kekhawatiran. Dalam penelitian itu
kekhawatiran itu 90% tidak terjadi. Kekhawatiran itu 90% tidak terjadi, hanya dramatisir pikiran kita. Lebih banyak tidak terjadi. Tapi tetap waspada, tetap waspada. Jadi kita berpikir logis, kita jalani. Ya, sebagaimana kalau ada orang terlalu overthinking, takut ketinggian, itu kan overthinking, Pak. Takut ketinggian, takut naik kapal terbang. Orang ini tidak akan pernah haji dan umroh, walaupun hartanya banyak. Kan overthinking, di atas gimana nanti kalau mesinnya mati, bagaimana kan, terus itu diputar-putar terus, dramatisir, ya, didramatisir. Nah, ini juga akan meningkatkan overthinking. Makanya kita tantang berpikir itu yang berlebihan, itu tantang apa betul seperti itu. Nah, ini bisa mengurangi. Kemudian yang keenam, cara mengatasinya adalah dengan fokus pada solusi, berfokus pada solusi dan tindakan rasional dan realistis. Jadi kalau ada masalah itu fokusnya pada solusi. Marah sudah kita bahas sebenarnya. Marahnya adalah bersifat asertif. Ya, tapi kalau marahnya itu meledak-ledak, itu tidak berpusat pada solusi, berpusat pada masalah, berputar-putar. Tapi kalau berpusat pada solusi, overthinking sedikit misalnya, terus dia punya bagaimana solusinya, itu lebih meredakan, mempercepat menyelesaikan masalah. Jadi fokus pada solusi. Apa-apa itu kalau berfokus pada solusi, itu lebih cepat terjadi recovery, terjadi penyesuaian untuk menyelesaikan masalah. Kemudian yang ketujuh, bertafakkur. Kita sudah pernah bahas di masjid ini, mungkin bisa dicek di channel YouTube kalau masuk, ya. Tafakkur itu cara yang luar biasa untuk menyehatkan jiwa kita, untuk menenangkan otak, fisik, ya, dan hati kita itu dengan bertafakkur. Rasulullah ketika akan mendapatkan wahyu pertama kan bertafakkur di Gua Hira. Kemudian Nabi Musa ketika dipanggil oleh Allah ke Gunung Tursina dalam rangka bertafakkur. Bertafakkur itu bahasa hati, sudah bahasa hati, menyambungkan hati dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melakukan ibadah dengan tafakkur, itu kualitas ibadah kita akan semakin tinggi. Jadi sholat kita dengan bertafakkur itu lebih tenang, lebih tumaknina, ya. Dan saya merasakan, Bapak Ibu sekalian, ternyata setiap perintah Allah itu kalau kita tafakkuri, di situ melatih kesabaran kita, melatih kesabaran kita. Semua perintah Allah. Contoh, ketika kita baca Al-Quran dengan tartil, di situ kan ada gunna, ada ikhfa, ada idhar. Itu kan melatih kesabaran. Orang yang tidak sabar bacanya innalladzina amanu. Tapi kalau sabar, menekan itu menunggu waktu. Menunggu waktu itu kan perlu kesabaran. Membaca Al-Quran saja melatih kesabaran. Membaca Al-Quran saja melatih kesabaran. Orang yang mau baca Al-Quran itu disunahkan berwudu. Ada pendapat tidak berwudu tidak apa-apa, tapi berwudu kan lebih baik. Ketika mau baca Al-Quran masih dia sempatkan untuk berwudu, kan ini melatih kesabaran sebenarnya. Ini. Jadi seluruh perintah agama itu melatih kesabaran, dan kesabaran itu adalah amalan hati yang pahalanya tidak terbatas. Innama yuwaffas sabiruna ajrohum bighairi hisab. Sesungguhnya balasan bagi orang-orang yang sabar adalah pahala yang bighairi hisab, pahala yang tidak terbatas. Berarti ternyata semua perintah agama ini endingnya adalah melatih kesabaran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan bertafakkur itu juga melatih kesabaran kita sehingga overthinking semakin terkendali. Kemudian yang nomor 8, ini agak banyak juga Bapak Ibu sekalian, ya. Ada 14, insyaallah kita tuntaskan sekarang. Yang ke-8, terbuka terhadap masukan atau kritik. Nah, orang yang anti kritik sulit untuk menghindari overthinking. Anti kritik, tidak mau diperbaiki, merasa dirinya benar. Maka orang anti kritik itu termasuk orang egois. Bahkan orang egois ini dari kata dasarnya sebenarnya orang yang menuhankan dirinya sendiri. Menuhankan dirinya. Kenapa? Menganggap dirinya paling benar. Kan hanya Allah yang paling benar sebenarnya. Berarti orang egois ini berbahaya, bisa-bisa menuju kepada syirik. Kalau egoisnya sudah over, bisa-bisa menuju kepada syirik karena tidak mau menerima kebenaran. Egois, yang benar saya. Bukankah Fir'aun itu mengaku ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhanmu yang paling tinggi. Kenapa? Karena dia egois. Egois.
Maka egois ini tidak mau terhadap masukan atau kritik. Orang-orang yang mau dikritik tentunya dengan cara yang benar, maka insya Allah dia lebih mudah untuk keluar dari overthinking. Kemudian yang kesembilan adalah menikmati proses. Orang overthinking itu ingin cepat selesai, ingin cepat sempurna, tidak mau kepada proses. Dan proses ini kan butuh kesabaran, menikmati proses. Jadi kalau murid mau ulangannya bagus, prosesnya belajar, berdoa, bukan nyontek. Kan nyontek itu tidak mau proses. Nyontok ke teman tidak mau proses. Proses itu indah Bapak Ibu sekalian. Proses itu indah. Indah itu terasa kalau sudah kita lewati. Bapak Ibu yang mendapatkan penghasilan sekian dengan proses yang berat itu akan merasa nikmat ketika mendapatkan, daripada diberi sekian langsung kurang nikmat. Karena proses itu di situ ada perjalanan ruhani yang dijalani oleh seseorang yang akan menimbulkan kepuasan batin. Maka nikmatilah proses, sama dengan sholat. Nikmatilah sholat. Orang yang tidak menikmati sholat akan terburu-buru sholatnya. Orang yang tidak menikmati baca Al-Quran terburu-buru. Orang yang tidak bisa menikmati puasa Ramadan misalnya, ingin cepat hari raya. Ingin cepat hari raya, dihitung. Ini masih tinggal 29 hari ya selesai Ramadan. Aduh masih lama. Kan itu kan tidak bisa menikmati proses. Nikmatilah ya. Kemudian yang nomor 10, husnudzon ilallah. Jadi bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebenarnya kunci dari bagaimana kita keluar dari overthinking. Husnudzon ilallah. Orang-orang filsafat mengatakan amor fati. Ini apa? Cintai takdirmu. Cintai takdirmu. Husnudzon. Memang tidak mudah. Terutama ketika mendapatkan banyak-banyak keburukan, sakit, musibah, tidak mudah untuk husnudzon. Tapi berlatih terus, karena pasti ada hikmah di setiap peristiwa. Ketika kita sudah husnudzon kepada Allah, semuanya menjadi pahala. Semuanya menjadi pahala. Mendapatkan kebaikan bersyukur, pahala. Mendapatkan keburukan bersabar, pahala. Ini pentingnya. Jadi husnudzon itu ternyata dapat pahala setiap detik. Dapat pahala setiap detik. Sama dengan orang yang kaya Pak Ibu sekalian. Penghasilan yang tinggi itu kan yang memiliki jalan tol. Jalan tol itu dapat uang tiap detik Pak. Dapat uang tiap detik. Bapak Yusuf Hamka itu kan terus tiap detik. Sama dengan kita, ingin dapat pahala tiap detik, maka husnudzon ilallah, bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu akan menenangkan kita, juga bisa menenangkan orang lain. Kemudian yang nomor 11, syukur, sabar, ikhlas, tawakal, ridho, waro', zuhud dan semacamnya. Ini amalan hati yang bisa menghilangkan overthinking. Mudah bersyukur terhadap hal-hal yang kecil. Yang kecil saja bersyukur, apalagi yang besar. Ada seorang ahli mengatakan bahwa orang jenius adalah orang yang bersungguh-sungguh dalam urusan kecil. Orang yang bersungguh-sungguh dalam urusan kecil. Kok bisa begitu? Apakah dia tidak bersungguh-sungguh dalam urusan besar? Bukan. Ketika orang bersungguh-sungguh dalam urusan kecil, apalagi urusan besar. Urusan kecil saja bersungguh-sungguh, apalagi urusan yang besar. Ini ciri-ciri orang jenius. Kemudian nomor 12, kalau sudah parah, ke psikolog atau kepada ulama yang bisa memberikan nasihat yang baik. Ya, psikolog kita sudah banyak di Sumeneb, atau juga kalau sudah parah, sudah overthinkingnya sudah meledak-ledak, memukul-mukul misalnya, bisa ke psikiater. Ya, karena harus segera ditangani. Kemudian yang nomor 13, membuang sampah-sampah emosi. Membuang racun-racun pikiran kita itu dibuang, ya, didetok, ya. Dengan cara banyak yang tadi sudah masuk cara-cara relaksasi, tafakkur, itu bisa mengurangi racun-racun dalam hati. Kemudian yang terakhir 14, cukup istirahat, ya, cukup istirahat, karena dengan istirahat itu akan mengembalikan fungsi-fungsi organ-organ tubuh kita, bisa menormalkan kembali, menyehatkan, dan bisa membuat tubuh menjadi lebih baik. Demikian tuntas untuk materi overthinking ini. Mudah-mudahan ya, saya pribadi juga belajar dari yang saya sampaikan, kita semua untuk semakin memperbaiki diri, sehingga kita ini menjadi hamba-hamba yang
yang bertakwa kepada Allah. Allahumma inni as'aluka taqwa wal istiqamah wa husnul khotimah. Kita bertakwa pada Allah, istiqomah dalam kebaikan terus, senantiasa memperbaiki diri, akhirnya kita husnul khotimah. Kita mengakhiri hidup ini dengan cara yang baik, dan hari terakhir kita adalah hari yang paling indah dalam hidup kita, terutama kita ketika bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian wallahu minkum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.